Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, selamat sore. Senang sekali saya Gunawan kembali menjumpai Anda dalam program Ngopi, Ngobrol Virtual edisi Jumat 24 Maret 2023. Dan tentunya di hari kedua Ramadan ini, semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat walafiat dan terus semangat menjalankan ibadah puasa. Dan spesial pada sore hari ini karena kita sudah kehadiran narasumber melalui virtual, sudah bergabung bersama kami di sini. Ada salah satu pemuda yang tentunya menginspirasi banyak orang bersama dengan komunitasnya, yaitu ada Kakanda Abdul Rasul Amin SH yang merupakan founder dari komunitas Sempetin Ngaji. Selamat sore Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah kabar sehat. Gimana kalau kakak sendiri? Alhamdulillah sehat walafiat tentunya. Masih semangat puasa ya. Sedikit lagi. Dikit lagi. Iya, dikit lagi buka puasa. Tapi Kak Rasul kan sekarang di mana nih posisinya? Lagi di Makassar atau di mana? Lagi di Jakarta, Kak. Oh, lagi di Jakarta. Berarti di Jakarta sekarang pukul 15 ya? Jam Iya, 3 sore? betul. Oke. Nah, Kak Rasul, pada sore hari ini tentunya sesuai dengan tema kita ya, tak ada batasan ruang untuk tebar manfaat. Seperti yang kita ketahui juga, Tribuners, bahwa kita sebagai anak muda tentunya sebisa mungkin harus selalu menebar inspirasi ya, Kak Rasul ya, seperti itu ya. Nah, bersama dengan komunitas Sempetin Ngaji, Kak Rasul tentunya ini saya mau tanya-tanya nih Kak Rasul tentang komunitas Sempetin Ngaji. Tetapi sebelum itu mungkin kita para Tribuners kepo nih tentang narasumber kita pada sore hari ini. Mungkin Kak Rasul bisa sedikit jelaskan kesehariannya ngapain aja dan kesibukannya sekarang tuh ngapain aja Kak? Silakan. Baik, Kak Mehmet, sebelumnya kenalkan nama saya Rasul Amin. Kalau di sosial media itu brandingnya Kak Rasul, karena seringkali saya menjumpai orang yang dibahas itu nama aku. Kalau misal saya sebutkan nama aku Rasul, jadi saya tambahilah Kak Rasul. Dan untuk kegiatan saya saat ini itu full time learning, betul-betul mengajar mulai dari pagi sampai malam. Untuk mengajar online-nya di Sempetin Ngaji, komunitas yang bakal kita bahas pada sore hari ini. Dan untuk mengajar offline-nya di Masjid Asia Ghani, salah satu yang ada di Menteng, Jakarta Pusat. Gitu aja, Kak. Wah, luar biasa, Masya Allah. Seperti yang kita ketahui juga, Tribuners, bahwa membaca Al-Quran memang menjadi suatu kewajiban kita sebagai umat muslim. Tapi tidak hanya membaca, tentunya kita juga harus mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita tentunya. Namun saat membaca Al-Quran juga, apakah kita sudah melakukan etikanya dengan benar? Nah, kita akan ngobrol banyak tentunya dengan Kak Rasul selaku founder dari Sempetin Ngaji. Nah, Kak Rasul, berbicara soal komunitas Sempetin Ngaji, mungkin Kak Rasul bisa sedikit jelaskan ini sebenarnya komunitas seperti apa nih? Dari namanya aja Sempetin Ngaji, berarti tentang ngaji ya, baca Al-Qurannya, atau mungkin ada program-program lain juga seperti apa? Mungkin bisa jelaskan secara singkat, silakan. Baik Kak, untuk Sempetin Ngaji ini saya hadirkan di sosial media karena kan pada umumnya orang-orang pada aktif nih semua di sosial media. Dan saya pernah dengar, saya pernah baca kalau untuk diterima dakwah kita di zaman sekarang ini, maka kita perlu terjun ke dunia yang benar-benar orang senang. Nah, karena targetnya Sempetin Ngaji ini adalah anak muda, dan anak muda menghabiskan waktunya sekian jam di sosial media, maka perlu kiranya ada komunitas ngaji yang hadir di sosial media. Dengan nama Sempetin Ngaji, karena kan cenderung manusia ini seringkali menunda-nunda kebaikan. Nah, kebaikan itu sendiri menurut saya harus disegerakan, dan termasuk Sempetin Ngaji hadir untuk kalau teman-teman lagi scroll sosial media, scroll timeline, itu kalau misal lewat postingannya Sempetin Ngaji, besar harapan saya teman-teman tidak men-skip video itu dan Sempetin Ngaji walau satu ayat. Karena seringkali dalam hal ibadah kita ini perfeksionis, kayak misal Kak, tidak mau mengaji kalau bukan satu juz, tidak mau mengaji kalau lama-lama dulu. Dia pandang enteng satu ayat, padahal sesederhana satu ayat saja kita mengaji itu sudah cukup nih. Yang jelasnya tidak boleh ada hari yang kita lewatkan tanpa pedoman kita sebagai umat Islam. Itu aja. Masya Allah. Nah, tentunya seperti apa tadi yang dijelaskan Kak Rasul, Tribuners. Awal mungkin ini bisa dibilang cerita awal atau latar belakang dari berdirinya komunitas Sempetin Ngaji ya Kak Rasul ya, karena Kak Rasul melihat
Kak Rasul, ada keresahan yang timbul ya tentunya. Dari namanya aja sempetin ngaji, ini kadang kita sebagai manusia selalu apa ya, tidak pernah meluangkan waktu lah untuk mengaji. Padahal kita harusnya luangkan waktu untuk mengaji, membaca satu ayat atau dua ayat dan lebih lagi, lebih banyak lagi tentunya. Nah, mungkin Kak Rasul bisa spill lebih dalam lagi seperti apa cerita di balik berdirinya komunitas ini. Mungkin pada tahun berapa didirikan dan siapa yang pertama kali menginisiasi, apakah Kak Rasul atau apakah hanya Kak Rasul atau juga bersama dengan teman-teman mungkin? Oke, untuk cerita di balik ini kayaknya berawal dari pandemi COVID-19, Kak Mehmet. Karena saya kan sebagai guru ngaji dan saat itu benar-benar terbatas pergerakan kita, hashtag di rumah aja. Nah, dengan kondisi seperti itu, saya merasa bahwa gelisah Kak kalau tidak mengajar. Berarti harus Kak cari cara bagaimana walaupun di rumah aja itu tetap bisa mengajar, tetap bisa bermanfaat. Akhirnya saya cobalah terjun di sosial media, dan di sosial media ini kebetulan juga saya punya branding ngajar-ngajar ngaji Kak. Bagaimana kalau saya buat saya komunitas dan mengajar ngaji di situ? Akhirnya 1 Januari 2021 itu lagi begadang Kak Mehmet. Dan terus lihat satu akun idolaku, ada idolaku di TikTok. Di bio-nya saya lihat ada tertulis founder bla bla bla. Itu tuh kayak keren sekali kurasa, dan cari tahu nih apa definisinya founder dan lain sebagainya. Itu tujuan awalnya dulu. Sebelum tahu arti dari sebenarnya tujuanku buat komunitas itu. Nah, awalnya itu karena itu Kak Mehmet. Oh, ternyata kita bisa buat komunitas di sosial media dan bisa beri manfaat walaupun kita ini di rumah aja. Akhirnya saya buatlah komunitas Sempetin Ngaji. Saya buat malam itu juga akunnya, saya buat malam itu juga bagaimana promosinya di sosial media. Setelah itu pas pagi kan, oh ternyata disambut baik di TikTok. Jadi saya buat kabar bahagia buat teman-teman muslim, saya buat komunitas belajar ngaji, siapapun yang mau, ini gratis. Itu ramai sekali Kak Mehmet. Dan setelah rame nih peminatnya, menurutku tidak bisa Kak kalau saya sendiri. Jadi harus Kak ajak teman-temanku untuk bisa bagaimana bisa menyambut teman-teman yang minat join belajar di Sempetin Ngaji. Akhirnya saya panggillah satu-satu yang benar-benar saya butuh posisinya. Kayak misal desain, saya panggil temanku yang sekiranya dia butuh ruang belajar untuk desain dan sama-sama mau berproses. Jadi saya panggillah Kak Fajar. Kalau Kak Fajar nonton ini, terima kasih sekali karena atas kontribusi kita juga, jadi bisa launching Sempetin Ngaji saat itu. Kemudian saya ajak Idul sebagai tempat yang menurut saya seringkali kalau ada ide-ide itu toh, saya filter dulu lewat Idul. Kalau Syahidul nonton ini, saya juga terima kasih sama kamu. Jadi saya inisiasi, sebelum inisiasi itu tanya-tanya Kak dulu, bagaimana kalau bentuk kayak gini, kayak gini. Nah setelah itu, butuh Kak juga admin. Saya panggil lah juga temanku yang sekiranya dia punya minat di sosial media. Nah, saya panggil lah Kak Ica, Kak Iin, itu semua. Akhirnya jadi Sempetin Ngaji. Untuk awal-awalnya sih sekedar kayak kelas posting posting satu ayat aja setiap hari kayak gitu, Kak Mehmet. Wah, luar biasa. Jadi Gitu. menariknya, komunitas Sempetin Ngaji ini didirikan pada masa COVID-19 dulu ya, Kak? Betul, betul Ya, sekali. tepatnya pada Januari 2021, berarti sekarang ini terhitung sudah berjalan 3 tahun ya. Luar Alhamdulillah. biasa. Dan juga tadi seperti yang dijelaskan oleh Kak Rasul, eh, Kak Rasul secara mandiri ya ngebangun komunitas ini, dan tentunya di balik itu semua juga ada beberapa orang yang berperan penting membantu Kak Rasul semakin mengembangkan komunitas ini, Sempetin Ngaji ya. Tadi sudah disebutkan juga beberapa namanya, mungkin semoga kakak-kakak juga nonton kita pada sore hari ini ya. Amin. Oke, nah tadi juga Kak Rasul sudah sedikit menjelaskan mulai dari kenapa komunitas yang dibuat, tujuannya seperti apa. Di balik pemilihan nama Sempetin Ngaji juga tadi sudah dijelaskan. Nah, kita sekarang berbicara masalah anggota nih. Kan tadi Kak Rasul juga sudah sedikit men-spill terkait dengan ada beberapa orang yang membantu Kak Rasul dalam mendirikan komunitas ini. Nah, kalau untuk sekarang jumlah anggotanya mungkin ada berapa, Kak? Dan itu proses rekrutmennya seperti apa? Apakah ada di seluruh, maksudnya anggotanya dari seluruh Indonesia ataukah terkhusus hanya di Sulsel saja atau hanya di Jakarta? Seperti apa, Kak? Baik Kak, untuk saat ini anggota aktif di Sempetin Ngaji itu sekitar 20, 5, kurang lebih 20 orang.
Dan saya dari dulu memang tidak terfokus daripada kuantitasnya, tapi fokus ke kualitasnya. Walaupun banyak, kalau kita tidak kerja tim dengan baik, ya tidak jalan juga komunitasnya. Oleh karenanya saya walaupun 3 tahun ya masih 20 orang. Semoga kedepannya bisa lebih banyak lagi mengget para guru ngaji. Dan bagaimana cara rekrutnya? Mungkin tadi sudah saya sampaikan, cara rekrutnya saya itu adakan pendekatan-pendekatan bagaimana juga kita peka terhadap lingkungan kita. Jadi buat siapapun yang mau merintis komunitas apapun itu, coba peka terhadap lingkungannya. Coba deteksi potensi masing-masing yang ada di sekitarnya kayak, oh si A ini punya potensi desain, si B ini punya minat di bidang admin-admin gitu, si C ini punya juga minat di bidang mengajar. Nah, itu kalau kita sudah peka terhadap lingkungan kita, coba cari tahu apakah ini orang memang walaupun punya kompetensi, belum tentu dia juga mau melaksanakan sesuatu hal yang bersifat volunteer. Nah, kita cari dulu orang. Nah, setelah kita kenali potensinya, kita ajaklah, kita adakan pendekatan-pendekatan, kita ajak dia dan beri ruang belajar. Beri ruang belajar. Walaupun dulu ya, dulu itu karena kita apa ya kami, karena dulu itu masih awal merintis, jadi manajemennya masih kurang bagus, orang-orang yang di dalam tuh bersifat volunteer, jadi gratis. Jadi alhamdulillah sekarang karena manajemennya udah baik, kita kumpulkan memang orang-orang yang berkompeten di pembendaharaan, maka sekarang sempetnya juga udah sampai di fase siapapun yang terlibat dalamnya, insya Allah bakal ada benefit yang bakal dia dapat. Kayak gitu, Kak. Luar biasa, jadi memang betul-betul membangun komunitas ini dari nol ya Kak. Sampai sekarang akhirnya tentunya siapapun yang bergabung dalam komunitas ini tidak hanya mendapatkan benefit tapi juga pahala yang sebanyak-banyaknya juga tentunya. Masya. Nah, kemudian tadi Kak Rasul sudah sedikit menjelaskan seperti apa proses rekrutmennya, kemudian juga jumlah anggota hingga saat ini. Betul sekali yang Kak Rasul katakan, sebenarnya jumlahnya itu tidak penting, yang penting itu kualitasnya ya Kak. Ya, kemudian Kak Rasul, seperti apa bentuk mungkin kegiatan dari sempetin ngaji, program-programnya seperti apa? Apakah ada program rutin harian mungkin atau seperti apa? Sejauh ini, alhamdulillah selalu saja ada program-program yang tentunya setiap kita jalankan ada kekurangannya, kita evaluasi lagi, kita buat formulanya lagi bagaimana kemudian agar anak-anak muda tertarik untuk mengikuti program kita. Mulai dari awal itu program kelas ngaji gratis yang diikuti sekitar 23 orang dengan sistem saya lempar video ngaji, kemudian mereka dengarkan. Kita evaluasi lagi, oh ternyata itu kurang. Kita adakan lagi kelas free class, di mana ini benar-benar rame belakangan ini, 150-an orang yang selalu join. Nah, dan free class ini di luar bulan Ramadan kita selalu adakan setiap hari Kamis. Jadi buat siapapun yang mau belajar ngaji gratis disempetin ngaji setiap hari Kamis. Dan kami juga punya program kelas privat. Nah, itu bersifat eksklusif karena beda banget benefit yang kita dapatkan di kelas berbayar dengan kelas gratis. Kalau di kelas berbayar itu satu mentor untuk satu orang, dan kalau di kelas gratis itu satu mentor untuk 150 orang lebih. Dan program belakangan ini yang berhasil kami lakukan yaitu webinar. Kak Mehmet, itu luar biasa sekali karena dalam jangka 3 hari kita buka pendaftaran, itu webinarnya udah terdaftar 300 seat, dan semoga kedepannya bakal banyak lagi webinar yang bisa kita eksekusi. Dan saat ini karena bulan Ramadan tentunya kita hadirkan program yang beda, program yang spesial yang khusus memang bulan Ramadan, dan itu programnya berupa kelas tadarus. Nah, buat siapapun yang mau ngaji bareng dengan Asati Sempetin Ngaji, itu setiap pagi jam 5.00 WIB, kita adakan tadarus bareng. Insya Allah semoga istiqomah sampai 30 juz. Karena di masjid-masjid saja kalau malam pertengahan itu udah mulai sepi, apalagi malam terakhir, bagaimana dengan kelas online. Ya kita harap tidak sepi sampai akhir, karena saat ini antusiasnya luar biasa. Kak Rasul harap teman-teman semua yang terlibat di Sempetin Ngaji semoga terus istiqomah untuk bisa memaksimalkan bulan yang spesial ini. Gitu aja, Kak. Masya Allah, jadi memang luar biasa ya Kak, respon dari teman-teman warganet ataupun juga followers dari Sempetin Ngaji ya. Jadi seperti yang tadi Kak Rasul jelaskan, memang ada beberapa program atau ada beberapa kelas yang disediakan oleh
teman-teman dari Sempotin Ngaji. Seperti tadi ada kelas private, kemudian juga ada kelas yang sampai menampung 150 peserta ya, kurang lebih seperti itu ya Kak ya. Betul sekali Kak Nah, Mehmet. kemudian timbul pertanyaan nih Kak, apakah hanya belajar virtual saja? Apakah mungkin teman-teman dari Sempotin Ngaji pernah juga mengadakan pertemuan di luar ruangan? Itu seperti apa? Bertatap langsung maksudnya? Untuk saat ini Kak belum belum ada momen di mana kita bisa tunaikan kelas offline, tapi saya punya beberapa gambaran atau ide bagaimana bisa sempetin ngaji ini kita hadirkan manfaatnya secara offline. Doakan ya Kak Mehmet, nggak bisa saya spill Insya sekarang Allah. bagaimana kemudian teknisnya, tapi doakan saya Kak. Ya, siap-siap. Selalu mendoakan tentunya. Nah, seperti juga yang kita ketahui bahwa memang awal dari berdirinya komunitas Sempetin Ngaji ini tuh dari virtual memang ya Kak. Jadi nanti kita doakan ke depannya semoga planning ke depannya untuk adakan kelas offline juga itu terrealisasi dengan baik. Amin. Amin. Nah, tadi juga sempat diutarakan oleh Kak Rasul soal webinar yang sampai saat ini sudah banyak pendaftar. Itu seperti apa Kak? Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi? Untuk webinarnya itu kita undang bintang tamu yang tentunya menjadi ikonik dari dai milenial di sosial media, dalam hal ini Hussein Basyaiban, mungkin teman-teman kenal semuanya. Nah, itu kita panggil Westa. Kemudian ada beberapa 4 narasumber lainnya yang tentunya masih dalam lingkup uh, influencer muslim, uh, Hafid, kemudian Andreina, kemudian satu lagi Karasul, lupa siapa namanya. Dan alhamdulillah karena webinar ini bersifat kolaborasi juga, kita kolaborasi dengan Magerin, dan perinciannya itu ya seperti kayak kajian pada umumnya. Jadi kita buat dalam jangka 5 hari pelaksanaannya. Hari pertama diisi sama bintang tamu kita, kemudian hari kedua dan sampai kelima berganti-ganti narasumbernya. Jadi kita buat webinar ini berbayar 50.000 doang, Kak Mehmet, itu dia udah dapat 5 pemateri, 5 yang betul-betul ini luar biasa sekali. Alhamdulillah kita bisa eksekusi secara lancar semuanya. Kapan nih Kak? Ini udah berlangsung atau baru planning seperti apa? Baru aja kemarin, Kak Baru Mehmet. aja kemarin ya. Tanggal berapa Baru tuh Kak? saya tanggal tanggal berapa ya? Tanggal 20 Maret kayaknya kalau nggak salah. Iya, karena Wow. kita eksekusi kan tanggal 15 Maret kita start, tanggal tanggal 13 sampai 15 itu kami promosi, kami Mhm. lempar flyernya ke sosial media, kemudian antusiasnya luar biasa sekali karena dalam jangka 3 hari udah terisi 300 seat yang kami sediakan, dan kita eksekusi mulai dari 15 Maret, 17 Maret, 18 Maret sampai 20 Maret udah berakhir. Wah, jadi alhamdulillah berjalan dengan lancar ya Kak kemarin mulai dari proses pendaftaran sampai hari H ya. Dan Alhamdulillah. tentunya antusias dari teman-teman Sempetin Ngaji juga sangat luar biasa pastinya. Banget, itu disambut baik sekali sama teman-teman yang ikut dalam webinar. Ya. Oke, baik. Nah, mungkin selanjutnya saya ingin menanyakan nih Kak, seperti yang kita ketahui memang kalau setiap orang mendirikan komunitas pasti ada saja tantangan yang dihadapi. Nah, kalau Kak Rasul sendiri, apa tantangan yang dihadapi selama mendirikan komunitas Sempetin Ngaji ini? Tantangannya sih naik turun semangat dalam mengemban komunitas itu, Kak Mehmet. Hmm, Dulu saya kayak gimana ya? Tantangannya adalah orang-orang di dalamnya bagaimana bisa kita hidupkan komunitas ini, bagaimana kita bisa nyaman menjalani komunitas ini. Oleh karenanya permasalahannya dulu adalah kenapa ini orang-orang gampang lari dari komunitas. Ku kasih tugas dia tidak laksanakan, ku kasih apa saja yang bersifat planning kita itu tidak dieksekusi dengan baik. Coba Kak cari cara, oh ternyata permasalahannya bukan di komunitas, permasalahannya adalah ada di bagaimana cara saya memimpin komunitas tersebut. Nah, setelah menyadari beberapa kesalahan-kesalahan saya, alhamdulillah sekarang kita udah evaluasi dan benar-benar sekarang udah enjoy menjalani komunitas ini. Saya ketemu dengan Kak Inal. Kak Inal ini salah satu influencer yang ada berkarir juga di Jakarta, Pak Mehmet, iya ya. dan dia itu secara apa ya, secara pengalaman di bidang komunitas dan pertiktokan, Ya, perinstagraman itu udah handal nih Pola. Dan saya minta pendapatnya bagaimana ini Kak dalam memimpin komunitas. Katanya beliau kalau kita itu memimpin komunitas tidak boleh ego, karena kalau kita ego dan tidak mau mendengar pendapatnya orang-orang yang ada di dalam komunitas, nah, maka dia akan lari.
karena orang-orang itu betah di dalam komunitas tak karena masih merasa dibutuhkan. Jadi kapan kalau kita mementingkan diri kita sendiri saja, maka orang-orang yang ada di dalam komunitas kita itu lari atau hilang. Jadi sekarang lagi belajar untuk lapangkan hatiku, dengar semua pendapatnya yang ada di dalam komunitas sebelum Ya, memutuskan sesuatu. Itu aja kami. luar biasa. Jadi memang tentunya tantangannya ada ya Kak, dari naik turunnya semangat kita dalam melanjutkan komunitas ini ya. Juga mungkin terkait tentang konsisten juga ini Kak, berpengaruh sekali ya. Betul sekali Kak. Iya. Nah, mungkin Kak Rasul ada goals ke depannya yang mungkin belum tercapai sampai saat ini, baik itu dari goals sesama teman-teman sempetin ngaji ataupun goalsnya seorang founder ini sendiri, seperti apa? Sejauh ini Kak Mehmet, goalsku itu yang ini melebihi ekspektasiku. Goalsku itu dulu kayak sekedar bisa sampai konten ngajiku ke ribuan orang. Ternyata sekarang lebih tersistem lagi, ternyata lebih luas lagi manfaatnya Iya, sesuai dengan tema kita ini. Walaupun saya di ruangan 3 kali berapa gitu, 3 kali 5 meter, tapi di ruangan ini kita bisa menebar manfaat. Jadi betul. untuk ke depan mungkin agak-agak melunjak nih Kak Mehmet, karena tujuanku adalah Sempetin Ngaji ini bisa menjadi wirausaha sosial seperti Ruang Guru. Belakangan ini saya Amin. sering searching mengenai Belva itu sendiri, founder dari Ruang Guru. Saya cari tahu bagaimana kemudian dia merintis dan terus konsisten dalam komunitasnya. Itu aja mungkin Kak, menjadi Sempetin Ngaji bisa menjadi wirausaha sosial dan kemudian bisa mengget guru-guru ngaji. Bagaimana kemudian guru ngaji ini mendapat gaji yang layak, karena sejauh ini Hmm, Kak Mehmet, pandangan masyarakat terhadap guru ngaji itu kayak remeh sekali. ya, Bagaimana ya, dia dia tidak pikirkan atas waktu yang diberikan oleh betul. ngaji, kemudian dia tidak memikirkan bagaimana kemudian kita mengemban ilmu Al-Quran ini di Ya, pondok pesantren ini dibayar. Kita sebenarnya tidak pasang tarif, tapi bagaimana kemudian pandangan masyarakat ini mesti kita ubah bahwa guru ngaji itu sama dengan guru matematika, ya, guru bahasa Inggris, sama semua sejajar, bahkan lebih, karena kalau mau ditinjau lebih lanjut lagi, guru matematika, guru bahasa Inggris, semuanya hanya sampai di dunia saja. Tapi kalau masalah Al-Quran ini tidak hanya sampai ke dunia, tapi sampai di akhirat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran, maka nantinya akan menjadi syafaat di hari kiamat nanti. Ini Rasulullah yang bilang, guys. Jadi kedepannya itu mungkin visinya Kak, bisa menggiat lebih banyak guru ngaji dan ya. memberikan lapangan kerja dan memberikan gaji yang layak. Itu aja Kak. Ya betul Kak. Jadi memang ini juga menjadi suatu keresahan bersama kita ya, di mana guru ngaji bisa dibilang saat ini masih dipandang sebelah mata ya. Ditambah lagi seperti yang tadi Kak Rasul jelaskan, ada banyak tentunya waktu yang terbuang, bukan terbuang sih, maksudnya ada waktu yang diberikan, kemudian Betul. juga ilmu, ditambah lagi menghadapi anak-anak ataupun orang-orang dengan berbagai watak yang berbeda-beda, itu pasti menjadi Betul. suatu PR juga, tugas juga ya Kak Rasul ya. Itu yang menantang. Itu Iya, yang paling mahal di antara semua yang dikasih. Kesabaran. betul. Nah, tadi Kak Rasul juga sudah mengatakan bahwa memang untuk ngomongin soal goals nih udah ada beberapa tercapai bahkan di luar ekspektasi ya Kak Rasul ya. Betul banget. Luar biasa. Dan kedepannya juga semoga kita berharap goals-goals dari teman-teman seperti ngaji maupun juga dari Kak Rasul sendiri itu bisa terrealisasikan, bisa diberikan jalan sama Allah tentunya untuk bisa tercapai. Amin, amin, Nah, amin. kalau Makasih, Dak. begitu mungkin sebelum kita menutup program kita pada sore hari ini, mungkin Kak Rasul bisa sedikit memberikan closing statement ataupun harapan ke depannya khusus untuk yang menyaksikan kita pada sore hari ini maupun juga harapannya untuk sempetin ngaji. Silakan Kak. Baik, teman-teman sekalian, aku ini selalu jadi andalanku tiap sekali close statement, kalau orang memandang kita itu tergantung bagaimana cara pandang kita terhadap diri sendiri. Kalau kita taruh value-nya di outfit, di muka, dan wajah, maka tak heran jika orang-orang memandang kita uh, di muka atau di outfit saja. Dan kalau misal kita di komen, ih mukamu berjerawat kita jadi sakit hati, ih penampilanmu jelek kita jadi sakit hati, itu karena kita taruh value kita di outfit atau muka. Dan teman-teman ini belakangan ini saya coba hargai diriku dengan
menghargai apa saja yang saya punya, ilmuku, kebermanfaatannya, kemudian produk-produk yang saya jual. Nah, setelah kita hargai semua yang kita punya, maka orang-orang akan memandangnya juga seperti itu. Kan sempetin ngaji ini kalau dipikir-pikir, apa itu komunitas sempetin ngaji, hanya sekedar sharing ayat. Tapi kalau kita sebagai orang-orang di dalam sempetin ngajinya menghargai komunitas itu, maka orang-orang juga akan memandang seperti itu, sesuatu yang wah. Maka mulai dari teman-teman sendiri. Jadi itu juga mungkin kenapa saat ini masih orang-orang antusias, itu juga mungkin alasan kenapa orang-orang pada berminat gabung ke dalam internal sempetin ngaji, karena itu tadi, mulai dari orang dalamnya sendiri, harus cintai komunitasnya, harus cintai produk-produk yang ada di dalamnya. Kemudian harapan saya buat sempetin ngaji, itu saja, semoga teman-teman selalu bisa menerima konten-kontennya, dan doakan semoga para asatidz senantiasa diberikan istiqomah, karena jujur berat banget, apalagi sesuatu yang bersifat volunteer, itu kalau mau untuk konsisten kayaknya agak susah, karena benar-benar kita tidak terfokus sama fee, tidak terfokus sama materi atau berapa uang yang bakal kita dapat. Kita betul-betul melaksanakan ini bagaimana biar ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayatnya Allah sampai ke masyarakat digital. Dan sedih sekali Kak Mehmet, karena belakangan ini saya juga baca yang diterbitkan dari MUI bahwasanya kita ini penduduk mayoritas muslim, tapi ternyata 60% dari kita ini masih buta baca Al-Quran. Nah, ini menjadi visi yang selalu diprioritaskan seperti ngaji, bagaimana 60% ini bisa kita ikut andil untuk mengurangi jumlahnya. Semoga saja bisa dalam waktu jangka dekat. Terima kasih banyak Kak Rasul, tentunya kita berharap semua apa yang kita capai, semua apa yang kita ingin realisasikan semoga bisa tercapai ya Kak Rasul. Sukses terus untuk Kak Rasul dan juga teman-teman sempetin ngaji. Terima kasih Makasih banyak Kak. atas waktunya ya. Saya juga makasih atas Semoga kesempatan. di lain kesempatan kita bisa berdiskusi lagi tentang banyak hal pokoknya. Amin. Makasih Ya, Kak Gunawan dan Pun Timur, sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih banyak. Ya, tentunya terima kasih juga untuk Tribuners yang sudah menyaksikan kita dari awal hingga akhir program. Untuk itu saya Gunawan bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut waktu berbuka puasa.